cerita-cerita masih kayaknya semangat menceritakan Bentang Jawa. Di sebelah kanan saya ada Om Darmawan menggunakan fiksi. Itu luar biasa, nanti kita dengar ceritanya bagaimana perjuangan dia menjalankan Bentang Jawa selama 6 hari lebih ya Om ya? 6,5 lebih dikit ya, walaupun sedikit over tapi itu masih dianggap finish dengan baik. Sebelah kiri saya Om Amir, kebetulan saya mendapatkan beberapa bantuan, tumpangan juga ke Carita, kemudian di perjalanan beberapa kali lewat-lewatan, dan terakhir di Banyuwangi kami sama-sama masuk Gumitir, makan malam, masuk Gumitir. Terus setelah keluar Gumitir, Om Amir bilang ini jalan udah bagus. Terus saya langsung ngebut, ku tinggalin Om Amir. Beda hampir sejam ya kita di finish ya. Aman. Iya. Sorry Om Amir, waktu itu saya tinggal. Emang harus gitu. Kompetitif Nggak kan? boleh barengan kan? Iya, kompetitif kan. Nah, pertama mungkin kita ingin dengar cerita dulu deh sama Om Darmawan. Saya kalau melihat Om Darmawan ini cukup ketat ya waktunya, karena CP1 hampir mendekati COT. 2 jam sebelum COT. Ya, CP2 juga dekat dengan COT, finish over sedikit. Over 1. Nah, 1 otomatis kalau saya melihat, karena saya peserta juga, tapi kalau saya pantau race map, itu pasti saya di rumah pasti deg-degan. Robot COT ada di belakang mulu kan gitu. Bahkan Iya, pas kadang hari- terlewatkan kan. Nah, Om coba deh ceritain deh menu latihannya dulu gimana sih bisa ikut Bentang Jawa, apa saja yang sudah diikutin dan kenapa berminat ikut Bentang Jawa? Kalau dari menu latihan sih kayaknya gue paling sering ngopi Om. Boys ngopi. Iya, jadi kayak misalnya pengen makan ketan, ngopi tuh kayak udah Hambalang aja gitu. Terus kayak misalnya pengen gue ke Jakarta ngopi, ya udah durasinya cuman paling 100 kilo, 120 kilo, udah gitu aja sih paling hari-hari mah. Cuman kalau dari pengalaman ultra cycling kayaknya nggak pernah yang event deh. Ya, jadi lebih ke personal riding aja yang kategorinya ultra, kayak pernah Bali Loop 2024 pas di bulan Septemberan. Berarti September Tahun lalu 2024 itu Bali Loop. Terus yang kedua itu langsung ke Bali ke Cibinong. Dari Bali ke Cibinong itu 1611. EG-nya cuma 12.000 kurang kayaknya. Berarti lebih banyak milih jalan-jalan yang lebih flat ya? Lebih kepengen, karena yang ku tahu ultra itu lebih ke spiritual journey, jadi ku pilih jalannya itu lewatin Pantura sama Pansela juga. Jadi, ada selatannya. Ada selatannya. Baru. Betul. Ya. Berarti kan yang paling berat waktu itu di rute yang mana? Tanjakan yang paling dahsyat misalnya? Kalau dari rasio fix gearku sih kayaknya yang paling bener-bener berat itu mau menjelang CP1 ya, yang jalannya tuh tanjakannya kayak mau ke langit tuh motor kayak tembok ya. Cuman untungnya kan saya malam ya, habis maghrib, jadi gak kelihatan ujung tanjakan, jadi bodo amat, jadi tetap di gaspol aja. Untungnya masih bisa dapat tanjakan-tanjakan gitu, masih bisa digoes lah. Cuman kayaknya kalau paling berat itu ya biasa lah, paling Bromo sama Gumitir. Paling emosi Gumitir emang. Karena soalnya kalau pakai fiksi itu kayak pas di Gumitir sih kesel banget pakai ban 28. Tapi waktu pertama daftar itu memang feelingnya pasti diterima gitu? Enggak. Soalnya Kalau kata teman-teman minimal kayak udah 400 ya. Terus kayak pernah event, at least pernah event yang ultra yang proper lah, kayak Audax lah gitu. Sedangkan aku kan belum pernah catatan waktu ya pendek gitu, betul, ya ketat ya gitu. Betul, ada Ya. COT-nya lah gitu. Sedangkan kan kalau saya kan nggak ada COT-nya, hitungannya cuma kayak ya udah yang penting jam sekian udah nyampe sekian, tapi ke diri sendiri gitu, bukan COT dari panitia atau siapapun. Ya, tapi mungkin spek sepedanya ya. Mungkin spek sepedanya gitu. Jadi teman-teman gini ya, ada aturan dari Bentang Jawa, panitia Bentang Jawa, bahwa jenis-jenis sepeda tertentu yang rekomendasi, terus sepeda fiksi ini tidak direkomendasi, tapi kalau menggunakan rem diperbolehkan.
Dia hanya tidak direkomendasi. Jadi dia tidak rekomendasi berarti bukan nggak boleh. Boleh, tapi harus pakai rem. Nah, teman-teman fiksi nih kebanyakan tuh mereka nggak pakai rem. Jadi takut panitianya kalau ada apa-apa di turunan curam gitu. Nah, akhirnya Om Darmani pakai rem. Nah, yang tidak boleh adalah e-bike karena e-bike itu kayak naik motor juga sih ya. Karena dibantu dengan baterai, jadi otomatis kalau rest Bentang Jawa itu tidak dibolehkan sama sekali. Darmawan dipanggil apa sih? Dharma sih biasanya. Dharma, ya. Kalau Dharma boleh. Dharma ini baru 26 tahun ya. 20 tahun. Kalau dari sisi umur ya masih luar biasa sih gitu kan. Muda oh. Aku ingin tahu sih karena aku juga penasaran sama fiksi. Fiksi itu tuh gini loh teman-teman, goes tapi nggak bisa begini, jadi kaki harus muter terus, jadi dapat keder terus gitu. Nah kadang kaki kan kita butuh istirahat sebentar. Nah itu bagaimana cara istirahatkan kaki kalau memang turunan terus gitu? Kayaknya nggak ada caranya om. Jadi gini terus. Iya. Sebenarnya kemarin kayak turunan panjang tuh kan banyak ya, lumayan banyak. Turunan panjang tuh aku lebih istirahatnya bukan malah di kaki, tapi di tangan, di bagian sini nih. Gimana tuh? Karena kan kita biasanya rem depan ya, paling seringnya rem depan sama paling skid atau rem belakang, jadi kayak ganti-gantian remnya kan. Nah posisinya pas di drifter tuh lumayan agak sakit di bagian dekat jempol sini nih. Iya, karena drifter kan. Paling istirahatnya capek karena drifter itu, bukan karena kaki. Karena ngerem aja. Tapi turunan kencang pun kaki pun ikut kencang. Ikut. Jadi ada momennya kita nggak bakal bisa ngikutin pedal. Kalau kita ngikutin gravitasi terus kan makin kencang tuh. Jadi ada momennya kita nahan pakai kaki juga. Terus baru rem pelan-pelan. Bantu ngerem juga ya. Bantu. Jadi agak nge-skid tapi tahan dikit-dikit. Abis itu baru rem depan pelan-pelan. Karena kan kita bukan pakai disc brake. Gitu. Kita pakainya. Boleh tahu nggak kalau di jalan rata speed paling kencang bisa berapa? Ya tergantung rasio om kalau di fiksi deh. Kalau rasio sekarang dipakai buat BJ kemarin. Rasio BJ ku kan itu ada 2 kok ya. Ada yang 17 sama 19, cuman sebelum BJ paling sering tuh pakai 49 17. 49 17. Berarti depannya 49, belakang 17. Iya, pakai 17. Nah, maksimalku di jalan flat Raya Bogor itu 52 55 masih dapat. Masih dapat di 100. Itu masih bisa ngisi sebenarnya, cuman Bogor Jakarta, Bogor mana? Ini Raya Bogor ke arah Bogor dari CCM ke arah Depok. Arah ke Jakarta Timur kayak gitu. Iya. Tapi kalau baliknya ya segitu juga bisa. Karena enggak kan masih bisa ini, kan rasionya enteng 2,7. Jadi sebenarnya fiksi itu bisa ngebut terus kalau nggak terlalu macet kan. Stop and go-nya nggak berat. Nah ini tuh rasio akselerasi masih dapat, stop and go-nya masih cukup lumayan reliable lah, masih cukup gampang. RB ku tuh paling kenceng ya 48, 47, 48, mau 50 bisa sih kalau ada turunan yang ke Jakarta 5. Pernah 55. Kalau Jakarta ya masih enak tuh agak turun kan. Terus juga tapi pulangnya nggak bisa. Paling kalau arah balik top speed itu paling 48,5, 49 gitu aja, paling hampir gocap lah temannya. Oke, sekarang kita ke Om Amir. Om Amir cukup kita teman-teman kita dari Bogor semua, Cibinong, mana? Dramaga, bukan Laladon ya? Laladon. Nah saya di Cimanggu. Om Amir ini sudah 2 kali ikut DJ. Saya juga bingung. Pakai sepeda besi tapi 2 kali ikut BJ. Gimana sih ceritanya? Kenapa sampai bisa berminat seperti itu? Apa rutenya bagus, apa eventnya enak, apa atau gimana? Coba ceritain. Ya sebenarnya setelah BJ 2024 ya, sebenarnya sih nggak mau ikut lagi tadinya gitu kan. Terus ketemu teman-teman baru main sepeda, pura-pura baik tuh namanya gitu kan. Terus mereka kayak senang gitu goes bareng saya kan. Terus mereka kayak pengen ngeliat saya ikut BJ lagi tapi tetap pakai pedal gitu kan. Terus saya jawab, gue kan udah pernah ikut ya gitu kan. Terus kalau gue suruh ikut lagi terus gue ngeluarin duit lagi ya gue nggak mau gitu kan. Terus akhirnya mereka
diskusian, terus katanya mau full support untuk saya ikut BJ lagi. Ya udah saya okein gitu kan. Nah karena dari saya ikut BJ, terus teman-teman pura-pura baik ini juga semangat gue saya tuh nambah gitu kan. Terus yang tadinya nggak main sepeda jadi ikut main sepeda gitu. Wah saya rasa juga bagus juga sih gitu. Oke, saya okein, terus saya ikut lagi pakai Federal. Tapi untuk tahun ini saya pakai Federal Lady. Tahun lalu kan saya pakai baju yang Federal balapnya. Oh, tahun lalu Federal balap, Iya. sekarang Federal Lady. Jadi tahun lalu pakai yang 700, tahun yang Lady pakai 26. itu ukuran ban ya? Ukuran ban. 700 berarti ukuran RB. RB, Baik, yang tahun ini ukuran 26 itu yang biasa dipakai MTB. MTB benar. Oke. Setelah tahu apa kita mendapatkan informasi diterima sama Betang Jawa, ya kan? Bagaimana menu latihan yang dilakukan setelah itu? Menu latihan kemarin tuh saya lebih ke latihan pegang flat bar sih gitu. Karena sebelumnya saya belum pernah pakai flat bar kan. Soalnya saya ada bajul sama gravel itu sama-sama drop bar terus pakai drifter gitu kan. Jadi akhirnya sebelum daftar saya di bulan Januari udah mulai latihan tuh. Padahal belum tahu tuh keterima apa enggak. Tapi udah biasain aja tuh di Januari mulai pakai flat bar, terus awal-awal tuh di sini ada kram lah, semutan lah, pegel-pegel lah gitu kan. Ya udahlah dibiasain. Terus akhirnya ditambah lagi latihan pakai ban 26. Nah, ternyata pakai 26 itu bener-bener butuh kesabaran karena beda sama 700 ya, enak gitu kan, langkahnya lebih jauh gitu kan, terus cadence-nya juga nggak sebanyak kayak 26 gitu kan. Udah mulai latihan di Januari, Februari, Maret, terus akhirnya pas ketahuan saya daftar terus ketahuan lolos, nah dari situ saya baru latihan untuk jauh-jauh, mungkin ngincer sekitar 200 sampai 250 sekali jalan gitu kan. Dan karena udah latihan, jadi secara tangan udah biasa, secara sabar udah biasa pakai 26. Cuma memang secara speed itu agak sedikit molor gitu. Itu sih satu ngejar speed di 26 kalau saya gitu kan. Tapi dengan catatan tahun lalu sama catatan tahun ini, cepatan mana? Dengan yang 700C apa yang 26? Tetap lebih cepetan yang tahun lalu. Tahun ini molor sekitar 4 jam. Tapi tahun ini memang saya lebih menikmati Om. Maksudnya jam 10, jam 11 itu saya udah masuk kamar gitu kan. Dan setiap malam saya di penginapan terus. Kalau tahun lalu kan saya sempet gue semalam juga, terus sempet ngemper tidurnya gitu kan. Jadi waktu molor itu sih lebih kepake untuk saya tambahin istirahatnya. Oke, berarti kan total 5 hari 18 jam lebih. Iya, 18 jam. 5 hari itu total semua masuk kamar? Masuk kamar. Dan sekitar jam 10-11 saya udah masuk kamar. Bahkan waktu itu saya ada trouble, jam 6 pun saya udah berhenti tuh. Di Pacitan jadi jam 6 saya udah saya berhenti aja. Iya. Karena gini, beberapa kali saya lihat di tracker juga, Iya. kadang Om di depan, kadang saya di depan, tapi Bener. kadang dilewatin lagi, Iya. pokoknya gitu-gitu ya. Iya. Kita ada di lini tengah gitu. Bener. Om Amir, kira-kira dari total sekitar 5 hari lebih itu yang paling berat apa? Di mana? Paling berat itu, dalam 5 hari sebenarnya saya ada kendala 2 hari tuh, hari Kamis sama Jumat. Itu saya diare. Oh. Iya. Jadi menurut saya paling berat itu di hari Jumat, karena di hari Jumat tuh diare saya parah tuh. 6 kali saya bolak-balik ke toilet, terus di sela-sela itu nge-waste juga nggak maksimal kan, karena perut bunyi mulu gitu. Dan
kebetulan di di hari Jumatnya itu saya naik jemplang kan. Jadi jemplang itu Jemplang kita bareng dong. ketemu ya kan. Awal-awal saya masih bisa nggoes gitu, tapi pas udah menjelang jemplangnya tuh perut udah nggak bisa dikondisiin tuh. Akhirnya saya nuntun dong. Jadi di depan nomor one itu setelah ngelewatin nomor one saya nuntun tuh sampai bener-bener sampai jemplang. Saya juga nonton di belakang. Jadi ketemu landai sedikit tuh saya udah males gitu kan, naik turun sepeda. Jadi saya nuntun aja sampai jemplang, udah saya langsung cari toilet. Terus lepas dari itu ke Ranupani CP3 tuh itu kan sekitar 2,6 kilo. Ya. Iya, Dari jemplang. dari jemplang. Saya ke toilet lagi di situ gitu kan, perut masih ini nggak bener gitu kan. Terus lepas dari CP3 kebetulan turunan, jadi meskipun Kita masih barengan itu kalau salah. di CP3 ketemu, Iya. iya. Terus berhubung setelah saya dari toilet kan udah mendingan nih perut, udah saya buru-buru turun, tuh. Turun di Lumajang, saya cari toilet lagi gitu kan. Jadi emang bolak-balik itu menurut saya di hari itu yang berat, selain tanjakan jemplangnya, berat nahan perut mules saya juga. Itu kenapa? Kalau boleh tahu. Kayaknya angin ya, maksudnya pas itu kan masuk Jawa, di Jawa Tengah masuk Jawa Timur Ya. itu kan anginnya emang kenceng tuh. Ya, terus Kita disapu mundur kayaknya. iya bener. Kayak di situ sih masuk angin. Soalnya secara fisik sebelumnya meskipun di hari pertama dihajar hujan tuh saya coba paksain makanan tetap banyak supaya aman perut gitu kan. Tapi ternyata di hari Kamis angin udah mulai masuk gitu kan. Kenapanya persisnya sih saya kurang paham sih, tapi kemungkinan angin itu kayak gitu. Ya, berarti masuk angin. Tapi minum apa? Sampai Nah, akhirnya di Lumajang saya cari apotik, terus saya minumin Diatap. Jadi setelah 2-3 jam saya minum Diatap, itu mulai reda tuh, mulai enak. Ya. Sore sekali lagi tuh ke toilet, terus akhirnya saya masukin makanan banyak lagi, udah hilang tuh di situ, normal lagi. Total sepanjang 1.500 kilo ada trouble nggak sepedanya? Trouble nggak ada, cuma di hari pertama tuh sebelum Pelabuhan Ratu kan hujan deras ya, itu brake pad saya habis, terus jadi malam tuh jam 7 jam 8 ya saya udah dapet penginapan, terus saya langsung cari bengkel untuk pinjam. Kebetulan rem saya kan cantik tuh, saya butuh kunci pas, saya nggak bawa sama tang. Jadi saya cari bengkel motor, saya pinjam tang, saya ganti dulu, baru istirahat. Itu aja sih trouble. Tapi yang lainnya aman. Cadangan brake padnya ada? Ya, saya bawa cadangan brake pad itu 2 pasang, buat depan sama belakang. Jadi teman-teman, Om Darmawan sama Om Amir ini dua-dua remnya tuh rem V-brake, bukan yang pakai piringan, tapi yang V-brake. Jadi V-brake, ya. kita coba dengar juga pengalaman Om Darmawan, bagaimana mengatasin sepedanya yang lebih butuh ekstra tenaga lah ya, butuh pengorbanan lebih dibanding saya pakai road bike, Om Amir pakai federal dengan berat tertentu, dan Om Darmawan dengan fix gearnya yang kakinya muter terus tanpa berhenti sepanjang 1.500 kilo. Om Darmawan, trouble apa yang sepanjang perjalanan itu dan di mana? Pertama sih trouble itu bocor ya, Bocor. pasti bocor satu kali, itu sepanjang 1.500 kali doang di hari Senin Senin, berarti siang. baru hari kedua. Hari kedua, Ya. hari Senin siang itu di jalan yang masuk ke Sebelum kampung CP1. sebelum Itu CP1. Surade. Surade kayaknya Surade. yang masuk kampung gravel apa tanah-tanah rusak bukan tanah apa aspal rusak om. Situ terus itu sebenarnya bocor karena dibuat sendiri sih, jadi Tapi Pelabuhan Ratu udah lewat kan? belum. Oh, berarti masih Cikotok sini. Iya, pokoknya hari Senin itu
udah lewat belum ya? Udah lah. Udah lah kayaknya ya. Harusnya Pelabuhan Ratu Udah ya, hari harusnya. pertama udah lewat. Malam orang pada nginep. Malam. Nah, Ya, besokannya besokannya Serada ya. masuk jalan itu kesalahan sendiri lah kalau bocor karena jalannya pasir, nggak dapat rem depan kan, takutnya selip. Jadi mau nggak mau skid, skidnya fiksi, terus habis itu kena kayaknya batu tajam mungkin ya, jadinya langsung anginnya kena, bocor deh, mungkin PSI-nya ketinggian waktu itu. Terus ganti ban dalam langsung nggak pakai nambel, langsung jalan lagi. Itu trouble pertama. Terus trouble kedua itu di Kebumen. Berarti udah 800 Udah sekian kilo. Ya. Itu di Kebumen trouble gara-gara kan lampu depan bawa 2 sebenarnya, cuman dua-duanya tuh ternyata habis gitu. Jadi sepanjang jalan sambil megangin handphone pakai flash dulu sementara sampai nemu yang ada pos lampunya, baru di situ berhenti buat masangin power bank ke lampu atas. Nah tapi kondisinya si bracket lampu tuh di tengah ternyata tidak bisa sambil dicas. Jadi mau nggak mau harus sambil pegangin awalnya, dipegangin di drifter kanan. Jadi sambil ngegoes sambil pegangin lampu di drifter kanan. Sambil selipin gini Sambil lah ya. selipin gini doang nih. Terus kan lama-lama capek tuh. Baru berapa sekitar 2 kilo udah capek karena jalurnya ketemu beton, terus juga agak gajak-gajak dikit kan. Itu udah masuk dan terus belum? Belum kayaknya deh. Iya, setelah itu baru ya. Setelah itu pokoknya jalurnya yang ditutup tuh. Nah sebelum jalur tutup tuh udah mulai kayak agak sedikit bete, terus habis itu inget ada solatif yang dibawa. Jadi Solatif kening dipakai itu, diikat dulu, udah lumayan agak kencang, tapi tetap sambil dipegang. Tapi kan nggak se-effort yang tadi. jatuh ya. Cuman pegangnya nggak sekencang yang awal. Ya. Jadi udah diikat di situ. Udah tuh sampai akhirnya istirahat di alun-alun Kebumen. Istirahat di Masjid Agung Kebumen jam 3 pagi, habis itu start lagi jam 6. Jam 6 pagi start lagi. Itu trouble kedua. Trouble ketiga pas di Ranupani Bromo. Ranupani Bromo itu kan naiknya pokoknya dari CP2 itu jalan jam 5:30 6 pagi kalau nggak salah, jam 5-an lah. Berarti sama Om Bob. kan masuk CP2-nya jam 11. Jam 10 lewat dikit loh. Oh iya, berarti masih 2 jam sebelum COT ya, jam 12 ya. Nanti tidur di CP-nya. Oh, di hotelnya Blitar itu. Tapi bukan di kamar, di tempat panitia yang di situ. Gloser aja di bawah. Habis itu bangun jam 5-an bareng sama Om Bob startnya. Sama Om Bob keluar dari CP2 sampai pokoknya kita kepisah itu baru ketemu lagi di Indomaret terakhir apa ya, kalau nggak salah apa terakhir gitu sebelum tumpang naik Bromo. Ya. Ketemu di situ, tapi Om Bob jalan lagi duluan, aku nanti karena masih nyiapin perbekalan dulu karena udah habis kan. Terus habis itu pokoknya pokoknya masuk ke desa Gubuk Laka tuh baru bener-bener jalan yang niat jam 5 sore. Oh, udah sore. Jam 5 Kita sore. di situ tengah malam ya, subuh ya. Itu Berarti pokoknya beda 12 jam. bedanya lumayan tuh karena kayak hari apa ya, di situ tuh mentalnya nggak kena, tapi tuh karena kemudian kali ya udah bete gitu loh. Jadi kayak tetap masih jalan cuman kayak gak ngincar speed, kayak ya udah diem aja gitu, jalan santai. Padahal kalau misalnya dicepetin bisa naik jam 3 dari Gubuk Laka, jadi jam 8 jam 9 mungkin udah nyampe Ranupani harusnya. Terus pas udah naik Bromo, terus karena baru pertama kali ke Bromo jadi banyak ngabadi momen lah sebenarnya di situ. Terus sampai akhirnya nyampe Ranupani jam 11 malam. 11 malam. 11 malam itu ketemu sama beberapa peserta BJ lain sih, karena kita kebetulan Ada yang pakai ini apa? tutup kepala segala. Enggak ya, mereka lebih malam lagi kali. Mereka itu turun jam 1 pagi. Yang timnya Om Heru segala. Oh, Om Heru depanku. Depanku sama Mas Itu Bintoro pakai ke depan. tutup kepala segala. Iya, benar. Itu mereka lebih duluan sampai Ranupani, sampai CP3. Kalau saya di belakangnya sama beberapa peserta yang lain. Terus jam 11 nyampe. Terus pas pokoknya sebelum CP3 tuh trouble-ku yang ketiga itu brake pad belakang patah. Wah, Satu yang bagian belakang sisi kanan. itu sebelum turun Yang dari depan belakang. ya?
jadi Jemplang kan turunan tuh ke Ranupani. Nah, Iya. pas di situ kan kondisinya agak sedikit hujan berpasir. Jadi mungkin pasirnya nyelip-nyelip di si brake pad, mungkin mencet-mencet mulu jadinya kekencengan langsung ini om kayak pelempar patah gitu dianya. Entah kendor karena beberapa rute gravel atau nggak ngerti lah. Iya. Pokoknya bagian sisi kanannya brake pad udah hilang aja. Aku pencet pas turunan depannya udah kosong. Jadi kondisinya sadar kosong itu pas emang lagi jalan turun dari Jemplang ke Ranupaninya. Jadi langsung refleks nge-skate di situ. Nge-skate pelan-pelan terus kayak kan kita turun dari Jemplang itu bareng bertiga sama 2 peserta yang lain. Itu mereka tak suruh duluan aja nggak apa-apa gitu. Tapi dia ketemu di CP3 tuh. Nah, sampai CP3 jam 11 gak lama mereka nyampe juga. Itu mereka jalan jam 1. Saya jalannya jam 6 pagi. Soalnya gak bisa jalan itu karena mempertimbangkan faktor safety saya sendiri sih. Karena kondisinya brake pad di belakang, lebih ke bracket lampu tuh nggak bisa stick om dia. Jadi kalau misalnya kayaknya kemarin salah setting deh. Jadi itu dia kalau kena anjrukan agak maju-maju dia ke depan kayak mau lepas. Jadi kalau pas jalan turun dari Ranupani ke Lumajang Senduro kan lumayan agak geradak tuh. Turunannya banyak lubang-lubang. Apalagi malam gak ada lampu tuh pas di Bromo kan. Jadi kayak ya udah itu faktor pertama. Yang kedua brake pad jadi harus makanya rem depan doang sama skid aja. Pakai skid-skidnya fiksi. Jadi itu yang bikin jam 6 baru jalan jam 6 pagi gitu. Nah jam 6 pagi itu udah Sabtu. Itu hari Sabtu. Sabtu kan. Udah Karena Sabtu. sorenya COT. Betul, sorenya jam 17.30 udah COT. Kemudian Sabtu jam 6 pagi udah jalan target. Nah itu sama robot COT udah lumayan tuh. Salip-salipan. Udah salip-salipan saya tuh, salip-salipan. Terus udah sempat ngejar robot COT, terus ngejar peserta yang depan tuh gapnya sekitar 20 atau 30 kilo lah. Terus karena aku pikir ya udah gapnya 20-30 kilo ini berhenti dulu, nanti reload makanan dulu pagi sarapan yang bisa di jalan, baru jalan lagi tuh. Habis itu terus jalan, mulai kena mental tuh pas masuk Bumitir. Itu kena mental udah. Itu perjalanan kayaknya BJ paling berat bagiku itu deh kalau pas buat pakai fiksi ya, karena bener-bener sakit di situ. Iya, Aku juga jatuh di situ. sakitnya tuh sakit yang gimana ya, kayak nggak bisa digoes om. Kalau buat saya gitu ya, iya nanjak gravel cuma dapat setengah kurang, habis itu langsung nuntun lagi, terus jalannya cuma satu kan, ketemu jalannya satu, Berapa ketemu jalannya lama gede. total menuntaskan rute Bumitir itu? 9 kilometeran itu. Lama om 1 jam setengah. Itu Kita juga 1 stres, jam ya? stres banget. 1 jam setengah, iya 1 jam setengah, lebih lah pokoknya 1 jam setengah lah itu hitungannya. Itu karena nuntun, terus juga apa namanya ganti-gantian nama truk kan segala macam, jadi kayak ya udahlah di situ udah kena mental sekali. Habis itu udah ketemu jalan yang apa aspal ya, udah ketemu aspal tinggal turunan doang kan, panjang. Nah di situ tuh ini perdebatan batin. Semangat lagi lah. Enggak juga. Semangat masih mulai ada lagi nih semangat, cuman waktu pas dari Bromo itu kan rasioku pakai 49-19. Jadi lebih ringan secara hitung-hitungan dia 2,5 rasionya. Kalau yang 49-17 2,8. Jadi bisa dibilang lebih ngebut yang 17 kan koknya. Nah kemarin pas turun yang Bumitir itu masih pakai yang 19. Nah maksudku perdebatan batin itu adalah pengen ganti ke 17 sebenarnya, biar bisa ngejar COT. Karena kan jalannya pas lihat di rute RWGPS-nya tuh udah full turunan kan, full turunan dan Ada sih sedikit doang gitu kan, rollingan. rollingan dikit doang gitu. Cuma Tapi kemakan lah sama fiksi. iya karena mostly udah turunan dan dapat momentum kan. Momentum, Kalau iya. fiksi kan lebih ke momentum sebenarnya bagiku. Jadi nah perdebatannya di situ di diri sendiri, kayak sempet diem di situ sekitar 20 menitan lah. Sempet diem kayak mikir ganti enggak gitu, swipe apa enggak gitu, diem. Akhirnya memutuskan untuk tidak mengganti, jadi tetap pakai 49-19 dengan rasio yang 2,5. Jadi kalau gambarannya mungkin buat ngincer AVG 30 itu butuh cadence 120 kalau buat pakai 19, sedangkan kalau yang pakai 17 dapat di 95 udah dapat 30 speednya, jadi udah bakal lebih capek gitu. Jadi makanya pas turunan itu udah nggak ngelihat ke angka lagi om,
Jadi pas lihat rute 3 lurus doang, cyclone-nya ku kan awalnya pakai lampu tuh, lampunya cyclone jadi biar tetap fokus ke lampu. Terus dimatiin, terus sempat gantongin. Terus habis itu udah 3 lurus aja ngebut. Terus kan karena dipantau sama beberapa teman-teman kan, jadi melihat speed segitu. Kemarin tuh teman sempat ngasih lihat sampai turunan tuh 49,5, 50 tuh dapat turunan situ. Karena kan tadi semangatnya udah mulai hilang, terus muncul lagi, tapi perdebatan batin, tapi pas udah mulai mutusin mulai semangat lagi. Nah mulai kena mental lagi itu 23 kilo terakhir. Nah, mulai kena mental itu di jam 17:05. Itu kenapa tuh? 17:05 sisa 23 kilo terakhir. Oh iya, udah tinggal setengah jam, gimana mau ngejar 23 kilo 17:05, tinggal 20 menit lagi sebelum COT, mikir kayaknya nggak nyampe. Soalnya si robot di depan. Si robot udah depan kan. Aku sih nggak terlalu berpikirnya ke robot, cuman lebih ke logika aku aja sih, kayak kalau sisa 23 kilo pakai rasio segini kayaknya minimal harus bawa segini deh gitu. Tapi sedangkan sisa tenaga tuh tinggal dikit. Gitu. Ya udah di situ kena mental. Akhirnya makanya over COT 1 jam. Jadi 157 kan. Gitu. Pas banget lagi pizza party lagi. Iya. Masih sempat dipanggil ke atas, saya nonton sih di live IG. Rame itu, jadi makanya ya sudah lah gitu. Toh juga aku pikir mungkin first event, jadi masih jadi pembelajaran pengalaman sih. Pengalaman kalau mungkin lebih disiapin aja brake pad-nya. Kayak Om Amir mungkin nextnya mungkin aku bawa 2 kayaknya. Karena brake pad patah 1. Nah tadi kan ceritanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. 6 hari. 6 hari. Total pingin ngerasa DNF itu ada nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Karena emang dari hati tuh pengen banget ikut BJ kan. Iya. Tahu BJ aja sebenarnya tahun 2024 gara-gara. Berarti tahun lalu tuh cuman tahunnya Bang Ica doang yang pakai kargo. Oh iya. Karena basicnya kan Kargo tuh ban depan kecil, ban belakang besar. Iya. Tahun ini ada tuh siapa yang pakai? Ini Alan. Iya, Alan Alan. pakai Omnio. Iya. Nah kemarin Bang Eca kan karena dia basicnya fixed gear juga, jadi makanya tahu, terus nyimak juga. Nah cuman waktu itu nyimaknya cuma Bang Eca karena pas ngeliat Bang Eca nih, jadi nontoninnya tuh Bang Eca aja sama Bentang Jawa. Nah setelah Bentang Jawa tahu tuh kayak Om Amir kan kemarin ikut juga, terus jadi tahu ada pakai federal juga, terus juga nyimak lama-lama kepo ke tahun-tahun sebelumnya. Kayak Om Ale ada pakai Brompton, jadi kayak kok makin gila ya, tahun-tahun kemarin juga masih oke loh, gila-gila. Jadi pas kemarin ngelihat beberapa serta ada sepeda yang bisa dibilang mungkin ada yang not recommended dan ada juga yang mungkin sesuai dengan kategorinya ultra gitu ya, ternyata bukan sepedanya tapi tergantung orangnya kan. Nah kemarin Bentang Jauh ngerasain tuh ternyata yang maksudku tergantung orang tuh lebih ke semangatnya aja sih kan. Gitu, jadi ternyata seru sih, apalagi hari pertama tuh kayaknya seru banget, kebut-kebutan kan. Iya, masih start itu seru banget. Itu momen-momen seru banget sih, momen yang tidak terlupakan, cuma tidak diabadikan aja. Fokus ya. Nah mungkin terakhir nih supaya teman-teman yang nonton bisa tahu selama 6 hari itu kan kita butuh ya ekstra energi ya. Asupannya tuh seperti apa? Makan berapa kali? Apa saja? Coba diceritakan deh Om. Amir udah tadi ya? Belum. Oh Ya, udah. sarapan belum. Belum. Ya, Kalau saya asupannya makan berat itu yang ketemu nasi selama 6 hari itu cuma 3 kali sebenarnya. Hari pertama setengah 12 siang makan nasi padang. Saya lupa hari keberapa, pokoknya di Pangandaran. Di Pangandaran itu hari ketiga. Itu kan setelah CP1 ya. Ya. Itu saya makan nasi ayam fried chicken gitulah di situ. Terus yang terakhir makan nasi itu di sebelum nanjak Bromo di Desa Gubuk Lakanya. Itu ada nasi pecel, saya makan di situ nasi pecel. Udah cuma 3 kali aja makannya ketemu nasi, tapi sisanya ketemu makannya cuma pok mie rebus, mie goreng, roti. Kalau makan makanan itu, kalau yang sama paling yang nemenin di jalan tahu crispy pedas sama Yupi. Iya, permen Yupi. Permen Yupi itu the best banget sih kalau lagi ngajak. Banyak yang itu tuh. Karena butuh manisnya ya. Itu manisnya biar naikin mood sih kalau saya. Naikin mood sama mungkin nambah gula juga kan. Itu kalau yang makanan, kalau minumannya susu
elemen yang protein surfing itu. Oh, iya. Terus yang kedua Aqua pasti, Pocari, sama yang terakhir itu Red Bull. Cuman Red Bull itu lebih ke, kalau saya makainya ketika di momen-momen tertentu, jadi nggak yang selalu konsumtif di satu hari full. Jadi bisa ada yang kayak 2 hari sih nggak minum Red Bull. Jadi Red Bull itu bagi saya kayak buat explode tenaga aja, buat ngeledakin tenagaku aja. Iya, jadi kayak misalnya pas waktu yang buat ngejar CP2 tuh, sebenarnya pengennya under COT-nya lebih jauh lagi. Masih sore lah gitu ya. Ya pengennya masih kayak jam 7 gitu kan, jam 6 gitu. Cuman kan nggak dapet momennya karena terlalu slow lah gitu. Akhirnya mau nggak mau pas di situ minum 1 kaleng terakhir tuh habis jam 7 lah sisa. Minum di situ buat ngeledakin tenaga gitu kan. Jadi minum di situ. Terus pas yang waktu Bromo ngeledakin tenaga juga 2 kali. Itu 2 kaleng langsung diminum dalam waktu yang deket. Yang paling berasa sih pas waktu yang dari hari Sabtu pagi tuh. Sabtu pagi kan turun dari Nurpani sampai Lumajang segala macam, dari Kabupaten Jember sampai Kota Jember. Itu saya udah minum 1 kaleng. Pas di Kota Jember ya minum 1 kaleng lagi. Pas udah mulai masuk Banyuwangi, karena udah harus butuh tenaga tambahan lagi, ledakin lagi, minum 1 kali lagi. Yang harusnya sehari 2 kali maksimal dari prosedurnya dia, saya minum 3 kali. Karena buat kebutuhan ekspor tenaga. Nah ternyata impactnya dari minum itu bagi saya sendiri, tenaga tuh langsung habis setelah lewatin Bumitir. Jadi kayak tadi kan sebenarnya semangat, cuma ternyata pas setelah turun itu power tuh hilang-hilangan jadi kayak loss, terus ada naik lagi, loss lagi. Gak tau ya, mungkin entah mungkin karena konsumtifnya berlebihan 1 hari itu dengan minum 3 kaleng Red Bull di jarak yang berdekatan jamnya ya, meskipun kayak 2-3 jam tapi kan itu dekat kan. Start CP3 udah minum pagi. tuh jam 9 pagi udah minum, terus jam 11 udah minum lagi, terus jam 1 sampai jam 2 tuh jam segitu udah minum lagi 3 kali tuh. Malah nggak minum Pocari saya di situ, hari itu nggak ada minum Pocari, cuma minum Red Bull aja sama Aqua juga bidon cuman kepake setengah. Iya, cuma pakai setengah. Justru bidon tuh kayak paling jarang di situ. Paling jarang. Paling kepake tuh bidon malah di hari CP1. Karena ngejar CP1 bidonnya kan. 1 apa 2 sih? 1 doang. Kemarin bawa 1 yang 600 ml lah. Bawa 1 aja. Itu yang bener-bener bidon tuh kayak reload sampai kayaknya 2-3 kali itu pas di jalan CP1 lah. Karena hari pertama kita kena matahari 3 biji ya. Itu lumayan. Kata saya sih 8 biji itu. Sama ini deh, penginapan. Nginap di hotel nggak? Sekali Di mana? di Wonosari. Wonosari, alun-alun. Alun-alun Itu Wonosari. jam berapa nyampe Wonosari? Kalau sampai Wonosari mah jam 6 sore udah nyampe. Oh iya, berarti 6 sore. Tapi check-innya itu jam 11 malam. Check-innya. Jadi termasuk yang berarti banyak main-main juga ya. Iya, dari jam 6 sampai jam 11 tuh cuman di Indomaret aja sambil video call gitu-gitu aja. Terus kayak banyakan pacaran sih. ya udah, jadi baru check-in jam 11 malam, terus tidur lah, bangun-bangun jam 6 pagi. Itu yang 7 jam. Iya, kesiangan, terlalu enak dengan kasur. Ya. Otot langsung kendor semua tuh. Tapi sebelumnya Wonosari itu banyak kan tidur-tidur di mana? Di Saung. Saung, terus di Lale, gitu aja sih nggak ada yang niatnya mau tidur kayak di musola, cuman gak nemu kayaknya. Maksudnya nggak selewat gitu ya, mungkin udah kelewatan sebelumnya. SPBU juga enggak, jadi paling sering ya saung warga, warung warga, Ya. warung warga gitu aja sih. Nah, totali 1.500 kilo. Itu rutenya gimana menurut Om? Kasih review deh. Totali semua. Rutenya 1.500 kilo, Bentang Jawa dengan EG tahun ini 17.300 ya, kurang lebih segitu. Wah, seru banget sih, seru. Serunya tuh karena pertama ini event pertama ultra saya pribadi, yang proper gitu ya. Karena sebelumnya kan lebih ke personal riding aja ultranya. Dan kalau event ultra kan pasti ada COT, itu lebih seru, lebih menantang. Terus yang kedua, kalau dari segi segmen jalan sih menarik banget ya. Menarik dalam arti konteks tuh
kalau pakai fiksi kayaknya masih sebenarnya reliable, karena sebenarnya kalau dibilang berat ataupun bisa nggak bisa, ada contohnya Bang Mabrur kan udah 3 kali ikut gitu, dan dia under COT juga. Jadi sebenarnya secara rute bentang Jawa masih cukup oke sebenarnya gitu buat ngerasain dan nikmatin lah. Dan tanjakan-tanjakan atau turunan di BJ, dan apalagi yang sebenarnya lurus tapi berasa berat tuh kayak di Deadless, headwind banget kan, segala macam itu masih oke kok kalau pakai fiksi sebenarnya. Paling momen berat secara pribadi pas pakai fiksi ban 28 itu pas di Gumitir aja, itu yang bikin frustasi. Karena kan saudara CP1 yang berat, nanjak Bromo lagi, nah, terakhir masih harus satu segmen Satu segmen lagi ya. yang jalannya tuh bukan aspal, makadam. Ya, dan turun naik kan? Ya turun naik gitu, jadi kayak apalagi kan pas apa ya, kita turunan juga nggak bisa langsung di los ya Om ya, harus ngindarin gara-gara takut bocor kan. Ya banyak yang pinggir jurang. Banyak pinggir jurang juga, jadi kayak bener-bener fokusnya kepake di situ, dan emang paling capek di situ sih, karena fokusnya tinggi banget di situ. Sepakat sama Om. Sama ya Om ya? Iya, saya juga ngerasakan hal yang sama. Saya sempat jatuh di Gumitir dan Oh iya. ya. Tapi emang Gumitir kayaknya ini sih ya, banyak yang kendalanya banyak banget situ ya. Iya. Entah itu jatuh, entah itu sepedanya bermasalah. Iya. Iya, emang. Nah, sekarang kita beralih ke Om Amir. Om Amir, ceritain dong soal asupannya sepanjang bentang Jawa gitu kan. Nah, sama penginapannya, sama terakhir review totalin, karena udah 2 tahun 2 kali turut-turut, harusnya rute BJ the best lah gitu. Iya, pasti. Ya kalau saya sih kalau asupan normal ya, sehari saya pasti makan nasi 3 kali, itu normal. Terus di sela-selanya saya ada snack bar, sama saya tambahin lagi roti, roti sari roti gitu. Terus saya becek-becek kecil supaya bisa dikantongi, bisa masuk tas gitu. Jadi buat roti-roti yang Indomaret gitu. Iya, roti-roti yang di Indomaret itu yang rasa coklat biasanya saya makannya gitu kan. Berarti sambil jalan sambil makan. Iya, di sela-sela jam makan ya. Antara siang sore atau sore malam gitu. Sela-selanya itu. Jangan sampai kosong perutnya. Iya, lebih ke situ sih gitu. Kalau untuk minuman-minuman saya paling cuma aqua sama itu teh botol sosro tuh yang manis ya gitu kan. Sama kopi, biasanya saya mungkin Om Roni ingat tuh di stang saya pasti ada plastik, nah itu isinya kopi hitam. Sambil jalan sambil Meskipun nggak bagus ya itu kopi panas di plastik gitu, tapi saya buat mulut tuh mestinya bawa tumbler ya. Iya, tapi saya butuh tempat lagi kalau tumbler. Iya gitu kan. Jadi digantung aja. Gantung aja di stang gitu kan. Itu sih gitu. Kalau untuk yang berenergi nggak ada gitu, sama vitamin. Jadi sebelum saya start itu biasanya saya ada vitamin buat biar fit aja sih gitu kan. Terus kalau untuk penginapan kebetulan saya udah punya bayangan dari BJ 2024 planning ya. Iya. Jadi emang bukan target ya. Saya lebih pengen untuk menikmati tahun ini gitu kan. Jadi selama 5 hari itu saya di penginapan terus kalau untuk tidur gitu kan. Terus nggak kayak tahun lalu kan sempat di musola, terus di warung gitu kan. Kalau tahun ini 4 malam full di penginapan. Disponsorin. Terima kasih buat teman-teman pura-pura baik TTSG juga gitu. Itu sih. Terus dan kebetulan karena penginapan, jadi paginya sebelum saya start dapat sarapan dulu. Oh iya, dari hotel. Dari hotel lumayan tuh gitu kan, ada asupan gitu. Terus apalagi ya? Udah sih, jadi asupan normal, makan, terus penginapan juga maksudnya istirahat di penginapan terus gitu. Secara fisik pun juga ternyata lebih enak. Kalau tahun lalu memang badan lebih dipus. Iya, lebih dipus, terus mungkin karena tidurnya nggak di kasur jadi badan lebih enak. Tahun ini kemarin saya rasa tuh badan enak Auto banget. finish masih strong lah gitu Iya, ya. masih nggak ada apa-apa gitu, aman lah gitu. Iya.
terus sama untuk rute BJ ya, menurut saya sih keren sih, maksudnya ya emang jalanan itu kan pasti ada tanjakan dan turunan gitu, tapi di tanjakannya sendiri juga masih bisa lah digoesin gitu loh. Kalaupun tanjakan parah kayak di Jemplang misalkan gitu kan, ya terbayarkan sama view di sana sih, view terus sama kondisi kita lagi nanjak tuh hawanya masih seger, masih enak gitu kan, bukan aspal yang panas atau gersang gitu. Jadi total dari start sampai finish sih rutenya menurut saya sih keren gitu kan. Maksudnya makanya di BJ2 ini saya lebih menikmati di situnya gitu, nggak ada untuk kebut-kebutan atau ngejar wah sekian hari sekian jam gitu, enggak gitu sih, lebih nikmatin aja. Ya. Oke, terima kasih Om Amir. Jadi sebetulnya mungkin kita sama ya, kita BJ pertama, ya ngikut pertama, newbie di BJ. Kita goes aja tanpa pola ya pastinya. Betul. Kalau dia yang kedua pasti sudah punya planning. Aku mesti gini sampai di sini ngapain aja. Nah dia nikmatin banget. Kalau saya mungkin ya sekuatnya goes, nanti berhenti istirahat sampai capek istirahat. Tapi totalin sampai finish juga masih bugar juga, kita masih jalan-jalan kan. Masih enak ya. Masih begadang. Ya, jadi gitu ya teman-teman, kalau ingin ikut Bentang Jawa bisa tanya pada Om Darmawan, Om Dharma yang memang pakai fixed gear, kaki tanpa henti, goes terus. Saya belum kebayang itu. Nah, yang kedua Om Amir bisa ditanyain juga, sudah ikut 2 kali dan luar biasa dengan sepeda besi, totalin hampir 20 kilo ya? Iya, hampir 20 Hampir kilo. 20 kilo. Kalau saya RB paling 12-13 kilo. Kurang lebih juga 13-14 kilo. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita malam hari ini. Terima kasih Om Dharma, terima kasih Om Amir, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi.